di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin, tunjuk, ambil, pergi. Ayo lagi, coba. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahi mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di bulan April tahun 1940, Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno itu menulis sebuah artikel di Panji Islam, di mana dia mengamati sebuah fenomena tentang perilaku sebagian umat Islam yang kemana-mana mengaku sebagai seorang ustadz atau seorang kiai, tetapi perilakunya jauh dari ajaran Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Di antara perilaku-perilaku itu adalah sedikit-sedikit seseorang itu pakai ajimat-ajimat, ya. Lalu dia mengatasnamakan dirinya sebagai ustadz, tetapi perilakunya justru melecehkan santriwati-santriwatinya. Lalu juga ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, perilaku yang tidak berkemajuan inilah yang disebut oleh Bung Karno sebagai Islam Sontoloyo. Jadi covernya itu Islam, tetapi esensinya jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, apakah fenomena ini saat ini masih ada? Ternyata banyak sekali. Dan salah satu pelaku dari Islam Sontoloyo itu adalah Yusuf Mansur. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yusuf Mansur itu hanya menjual nama Islam, tetapi perilakunya sama sekali tidak Islami. Contoh yang pertama adalah di tahun 2013 sampai 2017, Yusuf Mansur itu mengaku atau ada seorang perempuan dari Jawa Barat yang mengaku dinikahi oleh Yusuf Mansur, berawal dari dia mencari guru agama. Lalu temannya merekomendasikan kepada Yusuf Mansur. Ternyata agama yang dimaksud itu tidak pernah diajarkan oleh Yusuf Mansur, malah dia dinikahi tanpa ada saksi, tanpa ada mahar. Ya, jadi mereka hanya nikah di kamar hotel, hanya berdua, tanpa ada saksi. Nah, tentu saja ini adalah ajaran yang di luar dari ajaran Islam yang mainstream. Tidak ada ajaran dari para ulama-ulama salaf maupun ulama yang kekinian yang mengajarkan bahwa kalau nikah itu hanya berdua saja, tidak ada saksi, tidak ada mahar, ya sudah, pokoknya dia dianggap istrinya lalu digauli.
ini durasinya 2013 sampai 2017, cukup lama. Dan mereka tidak pernah satu rumah mengerjakan keperluan biologis suami istri itu dari hotel ke hotel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan ajaran Yusuf Mansur yang kemana-mana selalu membawa sholawat. Sholawat itu adalah sesuatu yang suci dan disucikan. Karena apa? Karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh Yusuf Mansur, sholawat ini dipakai untuk urusan murni duniawi. Misalnya seseorang ingin punya rumah, ingin punya motor, ingin punya mobil, dan seterusnya, maka cukup disolawati. Nah, ini juga keluar dari konsep bagaimana tafsir solawat itu yang benar menurut para mufassir. Nah, pemirsa, dari sini kita bisa melihat di mana Yusuf Mansur sering mengatakan ini dan itu tentang selawat. Bahkan dalam sebuah video yang beredar di tahun 2022 yang lalu, itu Yusuf Mansur dengan gamblang mengatakan kalau masuk ke mall tinggal tunjuk, ambil, dan pergi. Artinya tapi dengan bersolawat. Katanya tunjuk, ambil, dan pergi. Kalau tidak dengan solawat, maka itu namanya maling. Nah, kalau dia bersolawat, itulah syariat yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Dan ini tetap saja judulnya adalah maling. Nah, walaupun akhirnya dia memberikan klarifikasi bahwa itu adalah candaan dan sebagainya. Tidak ada candaan. Nah, kalau dia bersolawat, itulah syariat yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Dan ini tetap saja judulnya adalah maling. Nah, walaupun akhirnya dia memberikan klarifikasi bahwa itu adalah candaan dan sebagainya. Tidak ada candaan untuk syariat Islam. Syariat Islam itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan secara serius. Tidak ada candaan. Dan itu di depan jamaahnya. Bahkan jamaahnya itu diperintahkan untuk mengucapkan tinggal tunjuk, ambil, dan pergi. Tapi dengan sholawat. Nah, dua kejadian ini, dia menikah tanpa ada saksi, tanpa ada mahar, ya, bahkan ijab kabul pun tidak ada. Ini kan sama dengan perzinahan. Dan yang kedua, masuk mall, masuk pasar, tidak bawa duit, hanya dengan bermodalkan selawat, mengambil barang, lalu pergi. Ini kan sama juga dengan maling. Nah, ajaran-ajaran seperti inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Bung Karno tersebut. Dan selama ajaran-ajaran Sontoloyo ini masih mendominasi di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat Islam tidak akan bisa move on. Karena itu kita harus mengcounter masalah ini dan kita memerangi secara serius ajaran-ajaran sesat seperti ini. Selain itu, ada juga ajaran Sontoloyonya Yusuf Mansur, di mana dia mempromosikan wisata kuburan. Ya,
wisata kuburan. Orang datang ke kuburan lalu meminta kepada si mayit, dan katanya itulah syariat, itulah syariat yang diajarkan. Kalau ini yang menjadi pegangan masyarakat kita, maka hancurlah tatanan masyarakat kita. Kesirikan akan merajalela. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.